Things. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk menganalisis data melalui jaringan tanpa melakukan interaksi antara manusia ke manusia yang lain atau manusia ke komputer. Perkembangan Internet of Things dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi, teknologi nirkabel, mikromekanikal, dan QR code. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan IoT. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Kelebihan IoT memungkinkan otomasi dan kontrol proses bisnis sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sensor dan perangkat yang terhubung, perusahaan dapat memantau dan mengelola aset secara real time. Yang kedua ada memastikan keselamatan. Dengan kelebihan IoT, bisnis dapat memastikan keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja dalam industri seperti manufaktur, konstruksi, dan transportasi. IoT menyediakan alat untuk memantau keamanan lebih ketat dan mencegah resiko. Nah, yang selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data. IoT memperdayakan perusahaan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data yang akurat. Yang selanjutnya ada meningkatkan trust building perusahaan. IoT membantu dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Dengan IoT, perusahaan dapat menyediakan pelangganan dengan informasi mendetail tentang asal-usul produk, proses produksi, dan praktek keberlanjutan. Yang selanjutnya adalah menghemat energi dan sumber daya. IoT menawarkan solusi untuk mengelola energi dan sumber daya alam yang lebih efisien untuk mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Dengan kelebihan IoT berupa sistem manajemen energi yang berintegritas, perusahaan dapat mengoptimalkan konsumsi energi, mengurangi emisi karbon, dan meminimalkan jejak ekologis mereka. Sensor cerdas memungkinkan deteksi kebocoran atau pemborosan sumber daya, memastikan penggunaan air, gas, dan bahan lainnya secara efektif. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kekurangan IoT. Yang pertama ada masalah keamanan dan privasi. Dengan jumlah perangkat IoT yang terus bertambah, masalah keamanan dan privasi menjadi semakin kritis. Perangkat IoT sering kali dikritik karena memiliki fitur keamanan yang lemah sehingga membuat mereka rentan terhadap serangan cyber atau pencurian data. Yang selanjutnya ada kompleksitas. Kompleksitas sistem menjadi kekurangan IoT dalam mengimplementasikannya dari instalasi perangkat, integrasi sistem sehingga pengelolaan data banyak aspek yang harus dikelola dengan cermat. Dalam banyak kasus, kompleksitas ini dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan dan kerusakan sistem, sehingga dapat mengurangi efektivitas solusi IoT secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada biaya implementasi. Investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan cenderung lebih tinggi. Selain itu, biaya operasional termasuk pemeliharaan sistem dan biaya langganan untuk layanan cloud dapat menambah beban finansial bagi perusahaan. Internet of Things atau disingkat dengan IoT atau Internet adalah segalanya. Dalam bidang industri, IoT sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, efisiensi energi. IoT dapat digunakan untuk memantau konsumsi energi mesin secara real time. Yang kedua, pemantauan kesehatan mesin. IoT dapat digunakan untuk memantau kesehatan mesin, mendeteksi kerusakan potensial, dan menjadwalkan perawatan preventif. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan. IoT dapat digunakan untuk melacak posisi dan kondisi barang secara akurat. Yang keempat, efisiensi manajemen tenaga kerja. IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi manajemen tenaga kerja. Selanjutnya, penghematan biaya dan waktu. IoT dapat mengurangi kebutuhan pemeliharaan rutin yang tidak perlu. Selanjutnya, pengoptimalan efisiensi proses produksi. IoT dapat digunakan untuk memantau data produksi secara real time dan menganalisisnya. Selanjutnya, efisiensi manufaktur. IoT dapat digunakan untuk mengurangi waktu downtime alat, mempermudah perencanaan,
dan jadwal operasional produksi. IoT bekerja dengan cara mengumpulkan data dari sensor-sensor yang tertanam pada perangkat fisik. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirim ke server melalui jaringan internet atau jaringan lokal. Seperti itulah fungsi Internet of Things dalam bidang industri. Selanjutnya di sini saya akan membahas manfaat dari IoT dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari? Jadi manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menunjang efisiensi pekerjaan. Dengan adanya konektivitas canggih dari teknologi pintar seperti ini bisa mengurangi waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sistem tersebut dapat membantu pembisnis atau perusahaan dalam efisiensi pekerjaan. Karena dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan, kecanggihan IoT juga dapat dimanfaatkan dalam keperluan lain seperti memonitoring efektivitas pekerjaan. Nah, selanjutnya memudahkan konektivitas. Melalui sistem internet yang berkelanjutan, menjadikan konektivitas bisa memberikan performa lebih cepat dan penerapannya praktis tanpa menggunakan kabel lagi. Sistem ini juga dimanfaatkan untuk teknologi cerdas yang canggih untuk memastikan koneksi pada perangkat dan jaringan berjalan dengan baik. Hal ini membuat konektivitas lancar dan membuat sejumlah aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari jadi lebih mudah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu lebih praktis dalam memonitor pekerjaan dengan sistem yang sederhana dan juga memudahkan. Kita bisa melakukan sejumlah perintah tertentu menggunakan monitor melalui aplikasi secara real time. Aplikasi ini juga bisa kita dapatkan di smartphone atau juga melalui website. Munculnya Internet of Things atau IoT berpotensi mengubah cara hidup kita sepenuhnya. Berikut dampak negatif dan positif yang bisa terjadi jika IoT semakin terintegrasi dan populer. Dampak positif dari IoT. Yang pertama yaitu kenyamanan dan efisiensi. IoT dapat membantu kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan efisien. Misalnya, perangkat rumah pintar dapat secara otomatis mengatur pencahayaan, suhu, dan keamanan sehingga menghemat waktu dan energi. Yang kedua yaitu pemantauan kesehatan. IoT memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih baik melalui perangkat medis dan sensor pintar. Hal ini dapat berkontribusi pada pencegahan penyakit dan pengobatan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu keamanan dan keselamatan. Mengintegrasikan IoT ke dalam sistem keamanan dapat memberikan pemantauan waktu nyata dan respons cepat terhadap situasi darurat, seperti kebakaran atau intrusi. Yang keempat yaitu lingkungan yang lebih baik. IoT dapat berkontribusi pada pengelolaan energi yang lebih efisien, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Dampak negatif dari IoT. Yang pertama yaitu privasi dan keamanan. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan dikirimkan melalui IoT, terdapat resiko terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada IoT dapat membuat kita rentan jika terjadi gangguan sistem atau serangan cyber. Yang ketiga yaitu pengangguran. Otomatisasi yang digerakkan oleh IoT dapat mengurangi lapangan kerja di beberapa sektor yang dapat berdampak pada perekonomian dan lapangan kerja. Yang keempat yaitu masalah etis. Penggunaan IoT dalam berbagai konteks seperti pemantauan dan pengawasan keamanan menimbulkan tantangan etika yang perlu dipertimbangkan. Kesimpulannya yaitu IoT memiliki potensi besar untuk mengubah cara hidup kita ke arah yang positif, namun juga perlu dikelola secara bijak untuk mengatasi dampak negatifnya, terutama terhadap privasi, keamanan, dan dampak sosial. 3. Sumpah sih Gat, aku gak nyangka dia bakal kayak gitu. Aku dari dulu nyangka dia pasti bakal kayak gitu. Ya ampun Gat, aku mau matiin AC kamarku mana nih? Oh iya, kan ada HP, aku bisa matiin dari sini kok. Udah kok Gat. Alhamdulillah. Nah teman-teman, yang tadi itu merupakan contoh pertama dari IoT, yaitu Smart Home. Teknologi ini memungkinkan Anda untuk mengontrol berbagai perangkat rumah tangga secara otomatis dari jarak jauh melalui smartphone atau perangkat yang lain. Dengan teknologi Smart Home, Anda dapat mengatur suhu ruangan, pencahayaan rumah dari mana saja dan kapan saja.
Selain meningkatkan kenyamanan Anda, penggunaan aplikasi IoT ini juga membantu menghemat energi dan biaya. Contohnya itu seperti tadi, menyalakan dan mematikan AC dari jarak jauh. Ada juga smart door lock dan juga smart lamp, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari IoT yang lainnya. Mau kemana, Bro? Mau sana, Ji. Yuk. Nah, teman-teman, yang udah dilakuin Naila tadi merupakan contoh IoT dalam hal transportasi online. Dalam konteks ini, IoT merujuk pada sistem yang menghubungkan perangkat ataupun objek fisik melalui internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. Pada layanan ojek online tadi, aplikasi pada ponsel berkomunikasi dengan server untuk memesan ojek. Aplikasi ini menggunakan GPS yang merupakan perangkat IoT untuk melacak lokasi Anda dan juga pengemudi. Selain itu, server memproses data ini untuk menemukan pengemudi terdekat, menginformasikan keberadaan kepada pengemudi dan memberikan pembaharuan status secara real time kepada Anda. Kayaknya bontorku ketinggalan nih. Coba aja cek CCTV kelas, siapa tahu di situ. Ada nggak? Oh iya, di meja depan yang ketinggalan. Udah ambil cepet-cepet. Udah, aku ngambil dulu ya. Nah, teman-teman, contoh yang ketiga itu ada CCTV yang terhubung dengan internet dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. CCTV atau closed circuit television dapat termasuk dalam kategori IoT karena perangkat CCTV tersebut terhubung ke internet dan dapat diakses dan dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan. Dalam konteks IoT, CCTV yang terhubung ke internet biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur streaming, video langsung, penyimpanan data di cloud, dan juga deteksi gerakan, notifikasi otomatis ke perangkat pengguna. Mana ya, Jogan? Aju tuh. Mana Ji? Mana, Kis? Jogging Ji, Ji. Kenapa tuh kalau betul? Sudah aja gaming HP ya. Oh, untuk ngecek detak jantung dan lain-lain gitu ya? Ini aja, Kis, sekarang itu udah ada namanya wearables yang merupakan salah satu contoh penerapan dari IoT atau Internet of Things. Nah, segala jenis wearable device itu seperti smartwatch, terus fitness trackers adalah contoh IoT yang memonitor kesehatan. Selanjutnya itu ada aktivitas penggunanya juga dicek secara real time. Perangkat ini dapat melacak kesehatan jantung, detak jantung, pola tidur kita juga bahkan bisa dicek loh, Kis. Lengkap ya Ji. Lengkap, dan juga membantu pengguna dalam menjaga kesehatan serta kesejahteraan mereka. Coba deh beli smartwatch kayak gitu. Nah, mahal tuh. Ada rentan harganya sih, Kis. Ada yang murah, setengah murah, sampai yang lebih mahal dan bagus pun ada. Kalau Ji, beli dulu ya Ji ya. Lagi. Ya. Aku cerita bapakku tiap kali pulang dari sawah kan, dia cerita sama aku, dia sedih kalau tanahnya tuh nggak teratur, cuacanya kan kadang panas kadang hujan, jadi hasil panennya tuh nggak bagus. Aku bingung lah kayak mana cara ngatasinnya. Oh, nah yang sabar ya, Pras. Coba deh Pras saranin ke bapakmu. Kan sekarang kan zamannya udah pakai teknologi, apalagi perkembangan zaman juga udah canggih. Coba manfaatin teknologi yang ada. Mana tahu dengan menggunakan teknologi itu bisa membantu permasalahan yang terjadi sama bapak. Gitu ya udah nanti coba aku kasih. Nah, teman-teman, yang dibilang Yulita tadi itu benar. Ada teknologi yang dapat membantu permasalahan seperti tadi, yaitu contoh IoT-nya adalah pertanian pintar atau disebut dengan smart farming. Dalam sektor pertanian, pengaplikasian IoT bisa Anda temukan pada perangkat yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu adalah smart farming. Teknologi ini sangat berguna untuk memantau kondisi tanah, cuaca, dan tanaman secara yang real time. Penerapan IoT melalui smart farming juga dapat membantu petani seperti ayahnya dari Naila Firas tadi dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi dari pertaniannya.